Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku di mana saja berada, semoga kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang dari suatu apapun juga, selalu dalam rahmat dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam kebaikan dan mendapatkan manfaat, keberkahan, kesehatan yang kita rasakan sekarang ini. Sahabat-sahabat kita yang sedang sakit, mari kita doakan bersama agar penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali bisa melaksanakan aktivitasnya seperti biasanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, jangan tinggalkan salawat, selalu bersalawat kapan saja dan di mana saja sahabatku semua berada. Insya Allah salawat tersebut akan menjadi penolong sahabat semua di saat sahabat semua kesulitan dan kesusahan di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Bagi sahabat semua yang baru mampir ke channel ini, silahkan untuk di subscribe dulu dan dinyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dan terupdate dari channel ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak. Dan sahabat semua, silahkan amaliyah-amaliyah ini di-share, dibagikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang tidak sempat menonton amaliyah ini. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dengan berbagi amaliyah-amaliyah kebaikan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berbagi amaliyah kepada sahabat semua. Semoga nantinya amaliyah ini menjadi manfaat, menjadi ilmu yang berkah untuk sahabat semua amaliyahkan. Dalam kita menjalani kehidupan, menjalani usaha, menjalani karir, bisnis, dan lain sebagainya, tentu tidak semudah membalikan telapak tangan sahabat-sahabatku semua. Tentu banyak halangan, rintangan, dan cobaan. Apalagi kita maju, tentu banyak orang yang iri dan merasa sakit hati dengan kita. Kenapa ia bisa kalah dengan kita? Banyak pikiran-pikiran seperti ini terjadi di akhir-akhir zaman. Karena orang yang maju tidak mudah, tidak gampang, tanpa ada pertolongan, bantuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak ia menjalankan usahanya, maju, tiba-tiba di tengah jalan gagal, hancur, berantakan. Banyak terjadi juga pertengkaran di rumah tangganya, masalah keuangan, masalah apa saja. Dan juga banyak terjadi keadaan di rumahnya selalu ada yang sakit-sakitan, sembuh sakitnya, kemudian sakit lagi. Hal ini tidak kita pungkiri. Mungkin banyak orang yang tidak menyukai akan kesuksesan kita, atau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih bersabar lagi dalam menghadapi cobaan yang beruntun yang kita hadapi di dunia ini. Bagi sahabat semua yang sering mengalami sakit-sakit di rumahnya, sakit sembuh, kemudian usahanya gagal, setiap ia membuat usaha maju sebentar namun kemudian hancur, turun drastis usahanya. Mungkin ini adalah suatu pengaruh orang-orang yang jahat yang mengirimkan seperti sihir, guna-guna dan lain sebagainya kepada sahabat semua. Karena sahabat semua tidak ada penjagaan, benteng dari Allah Subhanahu wa taala, maka serangan orang-orang yang berlaku jahat tersebut akan mudah masuk menghancurkan kebahagiaan hidup sahabat-sahabatku semua. Karena walau bagaimanapun yang namanya serangan-serangan halus secara gaib tetap berlaku selama umat Rasulullah SAW masih ada di dunia ini. Selama ada napas, selama ada kehidupan, selama itu kejahatan akan terus ada. Jadi waspada dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita terhindar dari hal-hal kejahatan, fitnah dunia, fitnah-fitnah orang jahat,
fitnah-fitnah orang yang ingin menghancurkan usaha dan keluarga kita. Bentengi diri kita dengan benteng langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang memohon bantuan pertolongan kepada Allah, maka Allah akan jaga orang tersebut dari kehinaan, dari apa saja yang akan memudaratkannya. Nah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, salah satu amaliyah benteng rumah kita, benteng diri kita, benteng keluarga kita, benteng usaha kita dari hal-hal serangan yang kasat mata, serangan-serangan gaib yang ingin menghancurkan usaha kita, menghancurkan kesuksesan kita. Sahabat semua, amaliyahkan secara istiqomah amaliyah ini. Amaliyah ini dibaca sebelum azan maghrib berkumandang. Dan satu lagi sahabat-sahabatku semua, jika azan maghrib telah dikumandangkan, maka hendaknya dimanapun sahabat semua berada, usahakan rumah-rumahnya, pintu rumah-rumahnya, jendelanya ditutup rapat-rapat. Karena saat itulah, saat maghrib dikumandangkan, saat masuk waktu malam, maka di situ kejahatan akan merajalela. Kejahatan akan dilepaskan oleh orang-orang yang jahat. Jadi bagi rumahnya yang terbuka di saat senja hari, maka dengan mudah para orang-orang jahat, orang-orang yang menebar kejahatan itu memasuki rumah tersebut. Apalagi rumah tersebut tidak dibentengi dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan heran sahabat-sahabatku semua, bahwa kejahatan itu bermulai saat waktu menjelang malam. Ini kejahatan-kejahatan orang secara kasat mata yang sangat luar biasa. Makanya zaman-zaman dahulu, orang-orang tua dahulu, sudah menjelang waktu maghrib, menjelang azan maghrib itu semua rumah itu tertutup, jendela tertutup, semua tertutup, tidak ada dibuka, dan anak-anaknya tidak diperbolehkan untuk keluar rumah, di dalam rumah semua hingga waktu isya. Jadi jam-jam demikianlah kejahatan itu datang bermunculan sahabat-sahabatku semua. Maka hindari hal demikian. Jangan lupa sebelum azan maghrib semua pintu rumahnya sudah tertutup, jendelanya tertutup, tidak ada terbuka, dan anak-anaknya semua di dalam rumah, agar kita terhindar dari kejahatan-kejahatan malam, kejahatan-kejahatan orang-orang yang melakukan untuk mencelakai siapa saja yang menjadi sasarannya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, kembali kepada amaliyah tadi, penjagaan rumah kita, penjagaan tempat usaha, tempat apa saja, terhindar dari serangan-serangan gaib, serangan-serangan jahat oleh orang-orang jahat yang iri dan dengki atas keberhasilan kita. Setelah sahabat semua mengambil air wudhu, kemudian sahabat semua duduk bersila menghadap ke arah kiblat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ya Ahmad, Bismillahi ya Muhammad, Bismillahi Sabi, Bismillahi Mu'abi, Bismillahi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Bismillahi bihaqqin nur, bihaqqin nur, bihaqqin nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihaqqi Sulaiman ibnu Daud alaihi salam, la ilaha illallah bibarakati Muhammad Rasulullah. Baca sebanyak 9 kali amaliyah ini, kemudian ditiupkan ke dalam rumah sahabat-sahabatku semua, di tempat usaha, di tempat rumah, di mana saja. Insya Allah jin-jin yang jahat, jin-jin yang ingin merusak kebahagiaan, ketentraman sahabat semua, orang-orang yang jahat yang mengirimkan serangan-serangan secara kasat mata, akan terbentengi dengan amaliyah ini. Semoga amaliyah ini bisa bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya, hingga kita mendapatkan keberkahan,
hidup di dunia dan hidup di akhirat kelak. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga amalia ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.